Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah teks yang bernama negosiasi. Nah, kalian sudah ada yang tahu barangkali berkaitan dengan negosiasi ataupun pernah mengalami. Nah, berkaitan dengan negosiasi itu ada beberapa contohnya. Misal dari 3 foto berikut, itu yang pertama adalah sedang berdiskusi kelompok, yang kedua adalah sedang meminta uang kepada orang tua, dan yang ketiga sedang tawar-menawar di pasar. Ketiga contoh tersebut adalah merupakan sebuah negosiasi. Namun, menurut konteksnya itu mengalami sebuah perbedaan. Di mana yang pertama adalah sedang berdiskusi mengenai tugas dan fungsi beberapa bagian dari kelompoknya. Yang kedua itu adalah sedang bernegosiasi kepada orang tua untuk meminta uang, terkadang harus memberikan sebuah alasan sehingga diberikannya. Ketiga adalah foto sedang jual beli, tawar menawar antara penjual dan pembeli sehingga terjadinya sebuah kesepakatan harga. Biasanya ibu-ibu sering melakukan hal ini di pasar ya, tentu saja. Bukan saja pada hal-hal yang sudah biasa kita lakukan, adapun juga merupakan sebuah proses di mana Indonesia mengalami sebuah kemerdekaan. Itu dilakukan sebuah negosiasi. Ini contohnya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Nah, artinya pada video tersebut itu mengalami sebuah kemerdekaan itu melalui sebuah negosiasi. Sehingga penting sekali bagi kita untuk mempelajari negosiasi, sehingga kita dapat mengalami sebuah penawaran, persetujuan, dan itu merupakan hal-hal yang memang penting. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha, menjadi presiden, bupati, itu juga perlu bernegosiasi ya. Nah, itu harus kita pelajari berkaitan dengan negosiasi ini. Nah, berkaitan dengan sebuah pengertiannya, negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan, sehingga hal tersebut dilakukan agar terjadinya kesepakatan. Interaksi sosial juga merupakan sebuah proses yang dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, itu. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebuah negosiasi apabila adanya orang, ya pasti ya, interaksi sosialnya. Yang kedua adalah kesepakatan. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan juga. Nanti kita bahas di ciri-ciri. Selaras dengan pengertian yang tadi juga, itu tim Kemdikbud pada tahun 2017 di halaman 149 menyatakan bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Mirip-mirip ya pengertiannya. Nah, yang tadi secara umum, yang sekarang itu dari tim Kemdikbud. Ya, intinya itu bahwa negosiasi ini merupakan dari pihak-pihak yang berbeda dan menuju pada kepentingan dan persetujuan yang ingin dicapai. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari negosiasi. Tujuan negosiasi itu ada 3. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Hal ini harus dicapai agar terjadinya persetujuan. Nah, terus yang kedua adalah mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Tidak egois, ya tidak pada satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak, sehingga terjadinya penyelesaian yang sama dari ciri-ciri yang memang agak-agak mirip. Terus yang ketiga adalah mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau disebut sebagai win-win solution ya. Jadi proses negosiasi itu tidak sama sekali merugikan seseorang, harus mengalami keuntungan, sama-sama untung ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri teks negosiasi itu ada 4 ciri. Kalau di buku dikatakan sebagai unsur pembangun teks negosiasi. Nah, dalam hal lain secara global itu dikatakan sebuah ciri dari teks negosiasi. Sama-sama saja. Apa saja sih
dari unsur-unsur ataupun ciri-ciri teks negosiasi. Itu ada 4. Yang pertama adalah partisipan. Partisipan adalah orang yang berpartisipasi di dalam sebuah proses negosiasi tersebut. Yang kedua adalah perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Ya. Yang ketiga itu adalah ada pengajuan dan penawaran pastinya. Dan yang keempat adalah persetujuan atau kesepakatan. Baik itu persetujuan yang menyamakan persepsi ataupun meleraikan. Nah, partisipan juga ini ada beberapa hal gitu ya. Partisipan yang utama adalah yang melakukan sebuah negosiasi dari awal, melakukan penawaran, ya. Terus ada pula partisipan yang memang berfungsi untuk meleraikan sebuah permasalahan saja, gitu ya. Nah itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari berkaitan dengan struktur teks negosiasi. Untuk struktur teks negosiasi ini ada 4. Yang pertama itu adanya orientasi, yang kedua adalah pengajuan, yang ketiga adalah penawaran, dan yang keempat adalah persetujuan. Nah, yang pertama, orientasi itu apa? Orientasi adalah sebuah proses untuk mengawali sebuah percakapan ataupun mengawali sebuah teks, atau dalam hal lain dikatakan sebagai pembukaan. Nah, itu pembukaan dan pengenalan. Nah, yang kedua itu adanya pengajuan. Pengajuan dilakukan oleh siapa? Biasanya kalau penjual dan pembeli itu mengalami sebuah pengajuan yang diajukan oleh pembeli pastinya. Nah, itu. Yang ketiga adalah penawaran. Kalau penawaran itu berkaitan dengan apa yang ditawarkan, ya. Apa yang ditawarkan dari sebuah penjual itu ya. Nah, sehingga dalam proses selanjutnya penawaran dan pengajuan ini biasanya terus terjadi sehingga akhirnya mencapai persetujuan. Jadi tidak semestinya hanya orientasi, terus pengajuan, penawaran, dan persetujuan aja 4. Sehingga dalam proses negosiasinya itu tidak mencakup keseluruhan atau hanya 4 percakapan, kan tidak. Nah, mari kita perhatikan dulu dari teks negosiasi berikut ya. Oke, berkaitan dengan teks dari penjual dan pembeli buah tersebut, buah mangga ya, itu ada beberapa yang menjadi struktur dari struktur dari teks negosiasi ini. Yang pertama itu adanya pembeli yang memang berorientasi itu mengatakan bahwa berapa harga sekilo mangga ini bang. Nah, itu adalah sebuah orientasi yang mengawali dari sebuah percakapan gitu ya. Dan dikatakan oleh penjual 30.000, ya kan. Nah, itu adalah sebuah proses orientasi, masih orientasi. Terus kita melanjut pada pengajuannya. Ada pengajuannya yang dikatakan oleh pembeli adalah boleh kurangkan bang. Itu adalah pengajuan dari harga yang memang tadi dikatakan oleh penjual. Harganya adalah 30.000 dan pembeli ingin kurang. Nah, itu. Terus adanya penawaran kembali yang dilakukan oleh penjual ya kepada pembeli. Itu dikatakan belum boleh bu, barangnya bagus loh, ini bukan karbitan. Nah, itu adalah proses dari penawaran yang dilakukan oleh penjual. Oke, selanjutnya adanya persetujuan. Kalau persetujuan pastinya ada di akhir yang dikatakan oleh pembeli, penjual, dan pembeli itu. Jadi tiga percakapan itu. Yang pertama itu, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Terus yang kedua, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Yang ketiga adalah, baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Nah, itu adalah sebuah proses negosiasi. Strukturnya seperti itu dari teks negosiasi tadi ya. Oke, setelah kita mempelajari apa itu struktur teks negosiasi, selanjutnya kita pada sebuah kebahasaan dari teks negosiasi. Kebahasaan di sini adalah merupakan sebuah ciri bahasa yang digunakan pada saat bernegosiasi. Yang pertama itu adanya pasangan tuturan. Berkaitan dengan pasangan tuturan itu biasa dilakukan ataupun mengalami sebuah ciri yang dimana
tidak dapat dipisahkan. Misal, ketika kita mengucapkan salam, yang lainnya harus menjawab. Artinya mengucapkan salam dan menjawab salam itu adalah saling ketergantungan, merupakan pasangan tuturan. Yang kedua adalah misalnya, itu ketika kita dimintai ataupun diundang, kita harus datang. Nah, itu adalah sebuah pasangan tuturan. Ya, jadi ada proses berupa berpasang-pasangan. Ya, nah, misalnya dari kedua kutipan di sini ya, yang pertama kutipan 1 itu ada pembeli dan penjual sama, cuman beda kalimatnya yang tadi di teks. Nah, yang pertama berkaitan dengan kutipan pertama ini mengalami sebuah proses pasangan tuturan yang menjadi cirinya adalah meminta dan menolak gitu ya pada kutipan pertama. Misal, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim bang, 20 saja gitu kan. Nah itu, terus itu adalah proses meminta. Menolaknya adalah belum boleh bu, itu adalah sebuah proses meminta dan menolak pasangan tuturannya. Yang kedua adalah pembeli dan penjual gitu ya. Misal, baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan bang. Nah, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Nah, kalau di dalam teks yang kedua atau kutipan yang kedua ini adalah meminta dan memberi. Si pembeli meminta sebuah proses memilih sendiri barangnya, terus yang penjual mengatakan boleh asal jangan yang besar-besar. Nah, itu adalah sebuah ciri dari pasangan tuturan. Oke, selanjutnya setelah kepada pasangan tuturan itu kalian dilanjutkan pada sebuah identifikasi kalimat persuasif ya. Keduanya adalah kalimat persuasif. Dalam bernegosiasi kita harus menggunakan kalimat persuasif, kalimat yang sopan agar terjadinya negosiasi sehingga persetujuan gitu. Sehingga setuju orang itu ketika kita melakukan negosiasi. Nah, misalnya dalam teks ini ya ada ayah dan anak gitu ya. Oke, sebelum ke itu. Nah, kalimat persuasif itu pengertiannya adalah sebagai rayuan, kata ataupun kalimat yang sebagai rayuan, gombalan itu atau ajakan, itu adalah sebuah kalimat persuasif. Ya. Terus, yang pertama adanya contoh dari anak. Anak mengatakan bahwa ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Terus yang kedua itu adalah ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah itu. Nah di dalam hal ini kalimat yang menunjukkan persuasifnya adalah itu ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Nah itu adalah sebuah kalimat persuasif. Maksudnya adalah meminta secara halus gitu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Cari lagi informasi yang menarik berkaitan dengan teks negosiasi atau pembelajaran di kelas 10 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.